Dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan pariwisata, mau bertanya soal pengelolaan yang ada di The Javas Bank. Untuk yang pertama yaitu pendirian dan fungsi awalnya The Javas Bank itu bagaimana? Oke, baik. Jadi fungsi awal dan peran The Javas Bank Surabaya ini pada saat itu, di mana The Javas Bank ini merupakan bank pada zaman kolonial Belanda yang didirikan di Batavia, yang mempunyai arti Bank Jawa. The Javas Bank ini Bank Jawa artinya. Nah, jadi The Javas Bank ini berdiri tahun 1828 di Batavia. Setahun kemudian The Javas Bank membuka kantor cabang di Surabaya dan di Semarang tahun 1829. Nah, di Surabaya ini tahun 1829 yaitu bangunannya bangunan klasik ya, jadi tidak semegah seperti sekarang ini. Tahun 1907 akhirnya bangunan yang pertama itu dibugar dan dirobohkan dan dibangun ulang di tempat yang sama yang sekarang ini dengan gaya bangunan Renaissance ya tahun 1910 pada saat itu. Nah, tahun 1942 The Javas Bank ini sempat dikuasai juga oleh Jepang, sempat berubah menjadi Bank Jepang juga, namanya Nanko Keihatsu Ginko milik Bank Jepang. Nah, tahun 1945 Jepang menyerah kepada tentara sekutu, akhirnya dikuasai kembali oleh Nika, sehingga Bank Jepang ini ditutup kembali oleh Belanda dan berfungsi kembali menjadi kantor The Javas Bank. Tahun 1949 akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia merdeka. Nah, tahun 1951 dinasionalisasikan kantor The Javas Bank dibeli melalui pembelian saham senilai 97% dan dimenangkan di Amsterdam pada saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953 The Javas Bank ini resmi berubah menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Nah, lalu fungsi The Javas Bank pada saat itu, fungsinya ini di mana mempunyai tugas untuk mencetak mata uangnya dan mengedarkan mata uangnya serta mengawasi perekonomiannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih manajemen dan tata kelola di The Javas Bank ini? Oke, jadi manajemen dan tata kelola The Javas Bank Surabaya ini di mana The Javas Bank ini ya dikelola oleh kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Jadi
Kalau Deja Fast Bank Surabaya ini di bawah naungannya Bank Indonesia Surabaya atau Deja Bank atau Bank Indonesia Jawa Timur. Kemudian di sini untuk pengelolaannya kita tetap kolaborasi dengan beberapa instansi dan juga stakeholder, dan tidak lupa yang pertama juga kita kolaborasinya dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa komunitas ya, salah satunya ada Forkom gitu ya. Forkom apa? Forkom itu Forum Komunikasi Destinasi yang ada di Surabaya. Bahkan kita juga tergabung dari Amida Jawa Timur dan juga Amida Indonesia. Amida itu kan Asosiasi Museum Indonesia Jawa Timur, ada juga Indonesia. Di seluruh Indonesia kita juga tergabung di komunitas tersebut. Nah, kemudian di sini juga rutin ya kita kerjasama dengan kunjungan asing gitu ya. Salah satunya juga kapal pesiar yang dikunjungi oleh kapal pesiar, di mana 1 tahun 2 kali di sini gitu. Nah, jadi sekali kunjungan itu dari kapal pesiar bisa sampai 600 sampai 1000, karena kan menggunakan kapal pesiar yang kerjasama dengan kapal pesiar luar negeri, dan di mana itu biasanya itu perwakilan sedunia bahkan ya yang berkunjung ke Indonesia, dan salah satu tempat destinasi yang dikunjungi itu Deja Fast Bank gitu. Nah, kemudian kami juga mempromosikannya melalui media sosial gitu. Salah satunya juga Instagram yang tadi Mbak juga sudah follow, kemudian juga melalui YouTube ya gitu, dan juga TikTok yang sekarang lagi viral gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah kerjasama dari berbagai perguruan tinggi, terus dari sekolahan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi gitu ya. Jadi di sini sudah sangat kuat banget dan juga sangat bagus menurut saya untuk kolaborasinya dengan stakeholder gitu. Nah, lalu perlu dikatakan juga bahwa kunjungan di sini itu bisa mencapai sampai di 2000, biasanya 2000 dari bulan Januari sampai bulan April itu kita kunjungannya 2000-an per bulan. Nah, di bulan Mei ini ada peningkatan 3.300 karena ini meningkatnya karena kunjungan dari dari sekolahan gitu ya, dari anak-anak SD sampai SMA gitu. Nah, lalu tidak lupa juga bahwa di sini nanti pasti ada impact yang sangat bagus terhadap revitalisasi kota lama di Surabaya yang akan nanti mungkin diresmikan di pertengahan bulan bersama Pak Wali Kota Surabaya. Nah, karena salah satunya kota lamanya yaitu Deja Fast Bank Surabaya ini gitu. Dan salah satunya di mana pemerintah Kota Surabaya juga mempunyai program di mana ada komunitas kayak pejalan kaki, komunitas pejalan kaki yang menceritakan sejarah itu memang banyak di Surabaya, dan salah satunya rutenya di Deja Fast Bank Surabaya. Kemudian juga rencananya juga ada Jeep Tour gitu ya. Jeep Tour itu nanti sekalian nanti wacananya bukan wacana, sudah insya Allah sudah jadi gitu ya, dan akan mungkin berlangsung dengan peresmian kota lama juga, dan nantinya di sini juga titik utama yang akan dikunjungi oleh Jeep Tour gitu. Kami insya Allah sudah sangat bagus untuk terhadap promosi dan juga manajemen ininya ya, karena untuk berkunjung ke sini tidak hanya ujuk-ujuk langsung datang gitu ya, kalau misalkan kunjungan rombongan atau kunjungan kolektif, karena kalau kunjungan kolektif kita harus bersurat dulu gitu ya. Jadi harus bersurat dulu H-7, apa gunanya? Satu, biar enak koordinasinya, yang kedua nanti biar nggak bentrok kunjungannya, jadi kita bisa ngatur jadwal kunjungannya kalau misalnya kunjungan kolektif. Kalau orang-orang bisa langsung datang gitu. Oke, mungkin saya mau bertanya tentang tiket masuk, mungkin di sini ada ketentuannya mungkin.
Oke baik, jadi kalau di sini tuh tidak ada tiket masuk ya, alias gratis gitu ya. Jadi semua gratis, bahkan bukan hanya masuknya yang gratis, mulai dari parkiran gitu ya, dan juga masuknya juga semuanya gratis gitu. Nah kemudian teman-teman hanya datang aja gitu ya, datang terus nulis buku tamu, kemudian hanya follow Instagram The Javas Bank Surabaya, bisa langsung keliling, dan juga nanti kami akan dampingi untuk penjelasan gedungnya, sejarahnya gitu. Halo Kak, aku dari UPN, aku Sandrina. Hari ini aku mau nanyain Kakak nih tentang tempat sekitar sini. Mungkin bisa tahu dulu namanya siapa? Saya Basit, ya. Asalnya dari? Dari Kenjeran, Surabaya. Oke, nah kita mau tanya nih Kak, kenapa Kakak tertarik pergi ke Javas Cebang ini? Saya ada event prewedding kebetulan, dan kemarin dapat info dari beberapa temen kalau sportnya itu bagus. Mungkin ada nggak sih hal yang buat Kakak tertarik untuk kesini? Apa gitu mungkin khas yang buat Kakak tertarik sampai mau prewed di sini? Terutama ini kan bangunan sejarah ya. Jadi selain kita prewed di sini, juga ada nuansa edukasinya. Jadi makanya kita nentuin untuk prewed di sini. Mungkin untuk segi tempatnya nih Kak, di luar prewed, menurut Kakak ini gimana gitu? Kalau untuk edukasi sangat bagus sih, sangat bagus untuk edukasi, apalagi untuk anak di usia dini itu sangat bagus, untuk untuk mengenang sejarah, untuk mengetahui sejarah. Oke, makasih banyak ya Kak. Sorry Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Chelsea Aprilia Rudolf dari instansi UPN Veteran Jawa Timur jurusan pariwisata. Sebelumnya boleh kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Rizka dari Sidoarjo. Oke. Omong-omong kakaknya kesini tuh karena apa mungkin tujuannya? Awalnya sih mau survei dulu ya lokasi, kan kita mau prewed, jadi mau cari bangunan yang vintage gitu, karena kan kita temanya vintage ya nanti ya. Gitu. Kalau boleh tahu kakak tahu tempat ini tuh dari mana sih mungkin? Dari TikTok sih. Oh dari TikTok. Kebetulan kakaknya ini emang suka nuansa bangunan tua gitu, makanya suka banget, soalnya kan sesuai juga sama konsepnya nanti kan, tema prewednya nanti maunya vintage, jadi kita sesuaikan tema itu sama tempatnya gitu. Oke, benar kakaknya tuh apa sih yang membuat para wisatawan tuh tertarik sih untuk berkunjung ke Javas Bank ini? Mungkin ya ini kan kita kan di Surabaya kan, secara histori Surabaya itu adalah historinya seperti apa kan tahu ya orang-orang, jadi mungkin kayak pengen menggali lebih dalam tentang Surabaya itu sendiri, dan ya itu tadi melihat bangunan tua-tua yang ada di Surabaya sih. Oke, sekian, terima kasih ya Kak. Oke, selamat siang Mas. Kita dari UPN, aku Sandrina. Hari ini izin mau wawancara sebentar nih Mas terkait tempat ini. Kalau boleh tahu bisa perkenalan terlebih dulu nggak? Namanya siapa? Mungkin asalnya dari mana? Iya, saya Yogi dari Nganjuk. Nah, apa nih Mas alasan terbesar Masnya mau ke sini gitu? Alasan saya kesini itu ya jalan-jalan dari Nganjuk jauh-jauh ke Surabaya, terus nyari tempat-tempat yang bagus, yang tempat-tempat yang bernuansa klasik, terus ya mungkin ini salah satunya ya di Hotel Javase ini. Apa yang membuat Mas itu langsung tertarik mau banget ke sini gitu? Kan mungkin masih ada banyak nih di Kota Lama tentang tempat-tempat klasik, tapi kenapa Mas milihnya langsung ke sini gitu? Karena tempatnya menarik, terus mungkin banyak yang bisa dikorek sejarah dari sini, karena saya juga istilahnya suka mempelajari sejarah-sejarah tempat-tempat lama seperti itu. Berarti karena sejarahnya gitu ya Mas? Kira-kira Mas tahu dari mana nih tempat ini? Saya itu suka baca-baca buku sejarah, lah itu salah satunya ada di webnya University of Leiden. Nah itu ada fotonya, fotonya tempat ini, Javase ini, Bank Javase ini. Kira-kira yang paling menarik di tempat ini apa sih Mas gitu? Yang paling menarik adalah ornamen bangunannya, itu kelihatan klasik banget. Salah satunya itu. Terus di sini tuh mengedukasi tapi tempatnya juga murah, tidak bayar gitu kan. Cuma cukup nulis absen saja gitu.
Oke, makasih banget ya Mas sudah meluangkan waktunya. Makasih Mas. Oke, selamat siang. Aku Sandrina dari UPN, izin mau wawancara sebentar nih. Kalau boleh tahu sebelumnya nama kakak sama masnya siapa ya? Aku Winda. Aku Adi. Oke, aku mau nanya singkat aja nih Kak. Kira-kira apa nih yang buat kakak tertarik untuk datang ke sini gitu? Pengen tahu sih untuk museum-museumnya di Surabaya, karena kan emang kota tuanya Surabaya kan lagi up juga, lagi viral juga. Mau lihat untuk secara detailnya gitu. Kalau untuk masnya? Kalau aku sih mau bikin foto ya, kayak arsitektur gedungnya gitu-gitu, estetik banget sih. Terus kalau mungkin dari sisi sejarah nih, apa mungkin Mas sama mbak-mbaknya tertarik karena sejarahnya atau gimana gitu? Tertarik tapi sedikit aja sih. Iya. Kalau aku lebih ke seninya aja sih, iya. Bukan. Terus kira-kira Mas sama mbaknya nih tahu tempat ini dari mana ya? Aku dari IG. Kalau aku dari IG. Kalau Masnya? Sama dari IG juga. Oke, berarti tertarik karena seninya ya gitu ya. Oke, makasih banyak untuk waktunya ya. Maaf ganggu ya.